Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Yusfi Ainurokli. Nama saya Nadia. Nama saya Heratinisa. Kami akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Apa sih pasar monopoli itu? Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau satu produsen yang menguasai seluruh pasokan barang atau jasa tertentu tanpa adanya pesaing. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, satu penjual atau produsen. Hanya ada satu perusahaan atau individu yang menyediakan barang atau jasa tersebut di pasar. Yang kedua, tidak ada substitusi. Barang atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki pengganti yang sebanding, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Yang ketiga, kontrol penuh terhadap harga. Penjual atau produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga barang atau jasa tanpa adanya tekanan dari kompetitor. Yang keempat, masuknya hambatan. Ada hambatan yang sangat tinggi bagi perusahaan, seperti kebutuhan modal besar, regulasi, atau kontrol terhadap sumber daya tertentu. Yang kelima, ketergantungan konsumen. Konsumen sangat bergantung pada perusahaan monopoli karena tidak ada alternatif produk atau jasa yang sebanding. Jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah. Terjadi ketika perusahaan lebih efisien beroperasi sendirian, misalnya distribusi air. Kedua, monopoli teknologi. Didasarkan pada penguasaan teknologi atau hak paten. Contohnya perusahaan farmasi. Ketiga, monopoli pemerintah. Ketika pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk menyediakan barang atau jasa, contohnya pos. Keempat, monopoli buatan. Terbentuk melalui kebijakan atau penguasaan pasar yang menekankan kompetitor. Penyebab terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, kontrol sumber daya alam. Sumber daya alam yang langka dan penting bisa mengarah pada monopoli, misalnya energi atau air. Yang kedua yaitu skala ekonomis. Perusahaan besar dapat memproduksi lebih efisien dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang ketiga yaitu hak paten. Hak paten sendiri melindungi inovasi dan mencegah pesaing untuk meniru produk. Keempat, yaitu penghalang masuk. Biaya tinggi atau peraturan yang menghalangi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Kelebihan dari pasar monopoli yang pertama yaitu efisiensi produksi. Biaya produksi dapat lebih rendah per unit dalam monopoli alamiah karena skala ekonomi. Yang kedua, harga stabil. Tidak ada fluktuasi harga yang besar karena satu perusahaan yang mengatur pasokan. Yang ketiga, inovasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang melakukan riset dan pengembangan lebih banyak. Yang keempat, yaitu kualitas produk terjaga. Perusahaan dapat mengontrol kualitas produk secara lebih konsisten. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, harga tinggi. Tanpa adanya pesaing, perusahaan dapat menaikkan harga lebih tinggi dari harga wajar. Yang kedua, kurangnya pilihan. Konsumen tidak memiliki pilihan alternatif selain produk dari perusahaan monopoli. Yang ketiga adalah penyalahgunaan. Perusahaan bisa mengeksploitasi posisi monopolinya, merugikan konsumen dan juga pasar. Yang keempat adalah inovasi yang terbatas. Kurangnya tekanan dari pesaing membuat perusahaan kurang berinovasi.
Berikut adalah contoh pasar monopoli. Yang pertama adalah perusahaan listrik. Misalnya di Indonesia, PLN menguasai distribusi listrik. Yang kedua adalah distribusi air. Air bersih dikelola oleh suatu perusahaan di banyak wilayah. Yang ketiga adalah telekomunikasi. Beberapa negara memiliki satu perusahaan yang mendominasi telekomunikasi. Yang keempat adalah pos. Layanan pos seringkali dimonopoli oleh satu badan pemerintah seperti USPS di Amerika Serikat. Sekian penjelasan PPT dari kami mengenai pasar monopoli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.